Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di kuliah kita yang keempat ya ini. Rekan-rekan sekalian sudah dilihat videonya belum? Sudah, Siapa Pak. yang belum? Tunjuk tangan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba dilihat lagi ya, yang benar ya. Baik, sebelum mulai, apakah ada pertanyaan sampai saat ini? Ada pertanyaan? Ya. Nah, ini ya. Sekilas saja saya sampaikan ini karena sudah ada di video ya. Rekan-rekan sekalian, yang yang terpenting adalah rekan-rekan sekalian, apakah sudah paham ini bedanya bedanya murabahah sama salam sama istisna, ada tahu? Beda di pembayaran, Pak. Nah, gimana? Kalau salam harus tunai di awal, kalau istisna bisa dicicil di tengah atau di akhir. Di awal, tengah, atau di akhir. Baik ya, alhamdulillah. Itu ya sebetulnya rekan-rekan sekalian, yang penting kalian tahu ya perbedaan antara murabahah, salam dan istisna. Dan sekali lagi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa murabahah itu yang paling sering digunakan ya, yang paling sering digunakan. Sementara salam dan istisna itu sangat jarang ya, sangat jarang digunakan. Tapi terkadang digunakan juga istisna ya, istisna. Kalau salam itu biasanya untuk produk-produk pertanian ya. Tapi kalau istisna ini memang beberapa kali sudah digunakan karena begini. Pada saat kita menggunakan murabahah ya, itu kan ada perbedaan lagi nih ya antara murabahah dan salam dan istisna. Selain cara pembayaran, ada lagi nggak kira-kira yang teman-teman tahu? Ada lagi yang lain? Ada yang tahu bedanya lagi? Tipe barang. Maksudnya gimana? Tipe barang, Wildan. Udah betul nih. Tapi gimana maksudnya tipe barang? Kalau misalkan lupa salam atau istisna, jadi barangnya itu ada yang harus bahasanya spesifikin dulu gitu. Ya. Nggak boleh beda. Kalau misalkan salam ya kalau salah itu harus sesuai dari awal. Oke. Jadi begini ya, kalau murabahah barangnya harus ada dulu. Ya, harus ada. Misalkan kita mau beli motor. Ya. Kalau kita pakai murabahah berarti motornya harus ada dulu. Ya. Gimana dengan salam atau istisna? Kalau kita mau beli motor dengan cara istisna, maka ya atau salam, maka motornya belum ada barangnya. Yang kita baru punya adalah spesifikasi barang. Jelas sampai sini nggak? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kalau murabahah gimana? Harus ada barangnya dulu. Harus ada barangnya, jelas ya.
Tapi kalau di salam dan istisna itu barangnya berbentuk spesifikasi dulu ya. Jadi belum ada barangnya saat ini ya. Misalkan kita butuh padi yang sudah kuning ya. Sementara saat ini baru nanam padi, nah, gitu kan. Jadi belum ada padinya. Tapi kita udah kasih spesifikasinya, padi yang randomannya sekian persen, ya, beras, ya, dan seterusnya. Jadi belum ada fisiknya. Nah, kapan bank syariah itu menggunakan murabaha, kapan menggunakan istisna? Saya kasih contoh. Kalau kalian beli rumah, ya, kalau rumahnya udah jadi, ya rumah, misalkan kita mau beli nih rumahnya Mbak Yulistri. Mbak Yulistri tinggalnya di mana, Mbak Yulistri? Di Kalimantan, Ustadz. Nah, misalnya rumahnya mau kita beli nih, Mbak Yulistri. Itu pakai akad apa itu? Rumahnya udah ada belum, Mbak Yulistri? Rumah orang tua ada ya. Ah, rumah orang tuanya kan udah ada nih. Nah, kita mau beli Ya. nih rumahnya orang tuanya Mbak Yulistri. Nah, pakai akad apa itu? Berarti murabaha. Murabaha ya. Jadi karena rumahnya udah ada kan? Nah, sekarang misalkan Mbak Yulistri mau beli rumah, ada developer baru ngasih gambar doang. Sering nggak kita nemuin developer yang seperti itu? Iya. Iya benar, Ustaz. Cuma gambar doang dia ngasih. Lahannya masih tanah. Baru arsitekturnya. Ya, masih tanah, masih baru groundbreaking. Ya, baru groundbreaking. Atau dia jual kafling siap bangun. Ya kan? Kafling siap bangun. Nah, itu pakai akad apa itu? Bisa istisna dan salam juga, Ustaz? Nah, ya karena barangnya belum ada kan? Iya. Iya. Ya, jadi nanti kita akan bikin akad pakai istisna, ya, dengan spesifikasi rumah tipe 36, dinding dari batako, ya, gitu ya. Kerangkanya kerangka besi, lantainya marmer, ya kan, kayunya kayu jati. Spesifikasinya jelas, gambarnya jelas, ya. Nah itu kalau kita pakai murabaha nggak cocok karena apa namanya, barangnya belum ada, gitu ya, jelas ya. Ya, Nah, ya. tapi nih ya, sistem kan kalau kita di bank itu nggak mungkin kita manual memantau angsuran, ya. Saat ini sistem angsuran itu yang ada di perbankan syariah baru ada sistemnya murabaha kebanyakan, ya, istisna ini belum banyak, ya, sehingga bank lebih senang pakai murabaha. Nah, gimana caranya? Kalau kita mau jual beli rumah yang belum dibangun tapi pakai murabaha, nah, gimana kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Kurang tahu. Bisa nggak? Jual beli rumah tapi rumahnya belum ada. Apakah bisa kita pakai murabaha? Ada yang punya pendapat? Mungkin itu kali ya Ustadz, kayak ngajuin sketsanya gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak. Sketsa kan bukan barang. Ya? Iya. Nah, Mungkin gimana? dihargain dulu bangunan, harga-harganya, semen berapa, pasir berapa. Nah, ya seperti itu ya. Jadi nanti yang kita perjualbelikan adalah unsur-unsur pembentuk rumah. Nah, jadi ada semennya, ada batunya, itu dia. Jadi disiasati menjadi murabaha itu bisa ya. Asal barangnya ada. Barangnya apa? Ya bahan baku itu. Ya, bahan baku pembuat rumah. Jadi ada nanti apa namanya, daftar barang ya, daftar barang yang sekian banyak itu ya. Ya, jadi apakah boleh kita transaksi murabaha?
yang barangnya banyak, boleh ya. Misalkan kayak warung ya, dia mau beli warung kelontong ya, dia kan jual macam-macam tuh ya, dari mulai kerupuk, biskuit, permen ya, semuanya digabung ya, kemudian diajukan ke bank syariah, kita pakai murabahah itu bisa gitu ya. Jelas sampai sini? Jelas ya, oke. Jelas, Pak. Baik. Nah sekarang beda. Sekarang kita bicara tentang angsuran ya, angsuran. Ya, jadi kemarin kan ada yang tanya tuh tentang angsuran ya. Baik, saya share ya. Jadi angsuran di perbankan ya, itu ada beberapa macam cara. Saya share. Saya udah bikin Excel, mana tadi? Ini dia. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya. Jadi jenis angsuran itu ada macam-macam. Ya. Bagaimana kan kita angsuran itu ada fungsi pokok, ada fungsi margin. Ya, ada pokok, ada margin. Ya, margin itu margin keuntungan bank, ya. Nah, ada yang namanya flat. Nah, ini namanya flat. Ya. Flat. Flat artinya apa? Ya, flat itu ya sama gitu ya. Jadi angsuran pokok sama marginnya sama. Ya. Jadi setiap bulan angsurannya itu pokok dan margin sama semua. Ya, sampai ke bawah. Di sini paham nggak maksudnya? Misal kita punya angsuran 1 juta rupiah ya. Angsurannya. Angsuran 1 juta. Nah, di angsuran 1 juta ini itu kan ada unsur pokok. Jelas? Ada unsur margin. Ya. Misal pokoknya adalah 700.000. Nah, berarti marginnya 300.000. Nah, angsuran flat itu artinya ya pada bulan pertama sampai bulan ke-12 misalkan itu angsurannya sama 1 juta rupiah dengan porsi pokoknya 700.000, porsi marginnya 300.000. Ini namanya flat ya. Kemudian yang kedua, ini ada yang seperti ini nih, miring nih. Ya, miring begini ya. Ada garis miring, artinya porsi pokok dan porsi marginnya beda setiap bulan. Ya. Makin ke bawah, di atas itu awalnya marginnya yang gede. Pokoknya yang kecil. Pokoknya makin lama makin besar. Marginnya makin lama makin kecil. Ya. Ini yang disebut sebagai jenis angsurannya adalah efektif. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, Afwan ulangin. Kalau semakin ke bawah, makin gimana, Ustadz? Nah ini, lihat nih gambarnya ya. Gambar saya nih, yang ada garisnya nih. Ya, garis ini. Lihat, marginnya kan, bentar, nih margin kan dari sini ke sini besar kan, atasnya ya. Besar, makin lama makin mengecil ke bawah, mengerucut. Ya, jelas? Jelas. Nah, mengerucut. Bandingkan dengan flat. Kalau di flat, marginnya dari atas ke bawah sama. Lihat. Benar nggak? Iya. Ini saya mau kasih ilustrasi aja nih. Ya. Pokoknya juga sama. Makin ke bawah, makin sama semua. Kalau flat. Bagaimana dengan efektif? Efektif pokoknya awalnya kecil, makin lama makin besar porsinya. Terbalik dengan marginnya besar, makin lama makin kecil. Misal saya kasih contoh, angsuran 1 juta, nah ini sama aja, kita ambil contoh yang ini. Kalau di sini, misal ya, marginnya awalnya pembayarannya cuma 50.000. Ya. Sehingga pokoknya adalah 950.000. Ya. Kan angsuran 1 juta ya. Ini anggap angsurannya sama 1 juta semua. Angsurannya besar, angsurannya sama, ya. Angsurannya sama 1 juta, tapi
porsinya yang berbeda, ya. Ini misalkan bulan pertama, ya, bulan 1, ya. Bulan ke-10 mungkin berubah nih bulan ke-10. Ya. Pokoknya 950.000, ya, marginnya 50.000. Ya. Kalau di sini, kalau yang ini sama nih bulan ke-10 sama-sama ini, ya, 700.000. Jelas ya bedanya antara flat sama efektif, jelas? Ya, jelas. Kalau ada yang kurang jelas, bilang ya. Oke. Nah, pada prinsipnya sistem angsuran cuma 2 ini, ya, yang dikenal, yang resmi, ya, flat dan efektif, ya. Nah, bank itu biasa mengenal sistemnya efektif, ya, termasuk bank syariah. Bank konvensional juga sama sistemnya efektif, ya. Jadi sebetulnya ini sistem pembagian aja, sistem pembagian porsi, ya, porsi angsuran, ya. Apa namanya? Nah, tapi saya mau mengenalkan ada jenis angsuran lain, ya, jenis angsuran lain, ya. Nah, ini, ya, nggak ada namanya, ya, nggak ada namanya. Pokoknya angsuran suka-suka namanya, ya, angsuran suka-suka kita, ya. Pokoknya lebih besar, makin lama makin kecil, marginnya makin lama makin besar. Ya, kapan ini dilakukan? Kalau terjadi apa namanya kredit bermasalah biasanya, ya, kredit bermasalah kita atur sedemikian rupa. Atau bisa juga yang ketiga ini yang dikenal dengan balloon payment. Nah, ini namanya balloon payment. Tahu balon? Tahu balon. Nah, balon itu apa? Angsurannya makin lama, awalnya kecil, angsurannya makin lama makin besar. Ya. Jadi ada titik di mana dia angsurannya kecil, tiba-tiba ada angsuran besar. Misal saya kasih contoh, ya. Angsuran biasanya 1 juta sebulan. Nah, ini kita ambil contoh yang ini aja. Untuk yang payment, ya. Balloon payment. Angsurannya 1 juta, ya. Tapi nanti di bulan ke-10 atau bulan ke-5 nih, bulan ke-5 ada pembayaran angsuran. Ini bulan pertama, bulan kedua, misalkan sama nih, 1 juta, ya. 1 juta. Ya. Tapi di bulan ke-5 dia ada pembayaran 10 juta. Nanti balik lagi 1 juta lagi. Jadi ada kondisi di mana dia pembayarannya itu tinggi di satu titik. Ya. Oh, kenapa bisa begini? Nah, inilah gunanya kalian sebagai analisa, ya, sebagai analis untuk memeriksa bagaimana jenis nasabahnya. Ya. Misalkan yang seperti ini, kondisi seperti ini, balloon payment ini biasanya untuk pembiayaan yang kita kasih ke sekolah atau ke kampus. Kenapa? Karena di sekolah dan kampus itu kan setiap tahun ada penerimaan besar, penerimaan mahasiswa. Biasanya di situ ada pembayaran kan? Jelas ya? Nah, karena ada pembayaran, ya, jangan sampai uangnya itu kemana-mana, yang penting dia selesaikan hutang dulu sama bank, maka kita bikin schedule pada saat penerimaan pembayaran mahasiswa baru, uangnya harus disetorkan lebih besar daripada angsuran biasa. Nah, kayak gitu. Jelas sampai sini? Jelas ya. Jadi angsuran itu sebetulnya kita sesuaikan ini dengan kondisi usaha nasabahnya, ya. Misalkan pada bulan ke-5 memang ada rencana nasabah menjual mobil atau menjual rumah, atau pada bulan ke-5 akan ada pembayaran besar dari customer nasabah punya, ya. Maka kita harus tahu itu historical bisnisnya, ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan?
mau nanya. Ya. Kalau yang flat sama efektif ini kan besaran angsurannya sama, Set, Ya. Sama-sama misalkan 1 juta. Cuma yang bedain itu tadi perbandingan di pokok sama di margin. Kurang lebihnya, kelebihan sama kekurangannya apa, Set? Terus digunainya pas apa nih? Oke. Flat sama efektif. Baik, bagus ya. Kalau begini, kalau kondisi flat ya, buat bank apa namanya agak rugi ya. Ruginya apa? Pada saat apa namanya bank tidak mendapatkan margin yang besar di awal, ya. Sehingga pada saat misalkan nasabah macet pada bulan ke-10, ya, maka marginnya kalau pakai flat dia baru dapat kecil. Sementara nasabah sudah tidak bisa diselamatkan misalkan. Ya. Tapi kalau efektif, bank mendapatkan margin lebih besar dulu dibandingkan pokoknya. Sehingga pada saat nasabah itu macet di bulan ke-10, bank sudah mendapatkan keuntungan gitu. Dan ini sangat sesuai ya dengan janji bank kepada nasabah pendanaan ya. Kalau dia menggunakan efektif, maka bagi hasil yang didapat oleh bank lebih besar, marginnya lebih besar, sehingga bagi hasil kepada nasabah pendanaan lebih besar lagi. Ya, sementara kalau pakai flat, nah, margin buat bank itu di awal-awal kecil, sehingga bagi hasil yang diberikan kepada nasabah pendanaan itu jadi kecil juga. Ya, jelas sampai sini? Jelas, Set. Jelas. Cuman, Set, tapi kalau misalkan dia macet nih, Set, di bulan ke-10, ya. Berarti kan dia rugi di pokoknya, Set. Nah, kalau itu baik. Pokok itu biasanya kan ada jaminan kan? Nah, ada jaminan. Jadi nasabah tetap harus bayar senilai pokok. Gitu. Dia nggak perlu nasabah itu sebetulnya jadi pada saat rumahnya misalkan dilelang, maka dia harus melunasi pokok dulu. Jadi pokok itu tetap akan dapat dia dari nasabah gitu. Jelas ya? Oh iya, Set. Jelas, Set. Syukuran, Set. Sementara marginnya dia udah dapat gede di depan. Ya. Nah, kemudian satu hal lagi. Ya. Bagus ya, dia pertanyaan seperti itu. Nah, ini saya lebih ke teknis. Sebetulnya mainnya di angka-angka nih ya. Saya kasih contoh. Ini di sheet yang berikutnya. Ini saya kasih contoh ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, perbankan itu biasanya memakai yang efektif. Ya, efektif. Nah, ini contoh yang saya kasih adalah contoh penggunaan angsuran efektif. Ya, misal harga barang 200 juta, ya, DP-nya 30%, maka pembiayaan bank dapatnya 140 juta, ya, pembiayaan bank. Marginnya 12% efektif. Nah, nanti jadi kalau misalkan nanti kalian dapat kredit atau apa begitu, tanya dulu nih, efektif apa flat nih gitu ya. Gitu. Tenor itu jangka waktu 24 bulan misalkan, maka angsurannya dapat 6,5 juta. Nah, ya. Nah, bagaimana menghitung angsuran? Ya, menghitung angsuran. Ya, ini pakai Excel aja ya, pakai Excel ya. Kalau dia efektif, dia perhitungannya seperti ini. Jadi saya kasih ini angsuran di sini ya, contoh ya. Diklik function ya, more function. Ya, pilih select yang finansial ya. Finansial. Kemudian kalian cari payment. PMT. Nah, nih PMT. Ya.
Nah, di sini akan keluar rumus ya. Jadi dia pakai rumus ya. Kalau ini rate ini adalah marginnya berapa persen? 12 ya. Masukin angka 12. Karena 12% ini adalah per tahun, maka kita harus dibagi per bulan, yaitu dibagi 12. Jadi maksudnya itu ya, efektif itu efektif per bulan nih. Nah, ya. Kemudian N per itu adalah jumlah payment, jumlah angsuran. Ya, angsurannya berapa lama? 24 bulan, 24 bulan. Ya, kemudian paymentnya apa namanya? Present value, apa namanya? Pembiayaan banknya, ya. Nah, pembiayaan bank ini kita ambil tapi kasih angka negatif 140 juta. Nah, dapatlah angka paymentnya sebesar 6,5 juta. Ya, nanti saya kasih filenya ya. Sampai sini jelas? Jadi kalau efektif, hal pertama yang harus kita ketahui adalah angsuran bulanannya. Ya, angsuran bulanan itu yang perlu kita tahu pertama kali. Ya. Nah, sampai sini jelas nggak? Ya, Bu. Jelas ya, oke. Jelas, Ustaz, insya Allah. Baik, kalau kita udah tahu angsurannya, ya, kita bikin tabel Excel seperti ini, ya. Saya bikin dari awal ya, saya bikin dari awal. Nah, ini dia. Pak, itu margin bisa dinego nggak, Pak? Margin 20% ini bisa. Kalau sanggup negonya. Ya, tapi dia kan kayak di supermarket, angkanya biasanya bank itu kayak supermarket. Ya, dia bisa apa namanya? Cuma bisa lihat apa namanya harga doang, nggak bisa nawar sama apa? Kalau kalian belanja ke Alfa kan nggak mungkin nawar ya. Gitu, kecuali kalian belinya ke grosir. Bisa nawar. Nah, kalau ke grosir itu kalau kita beli dalam jumlah banyak, betul nggak? Jadi bangun rumah banyak gitu, Pak ya? Nah, kalau kalian jadi developer, bangun rumah bikin 100, bisa nego sama bank. Tolong dong kecilin. Kalau enggak saya cari di bank lain nih, gitu kira-kira. Itu negonya adalah seperti itu. Jelas ya? Tapi Pak, kalau jelas, beli Pak. 1, 2 ya kita sulit negonya. Ya paling kita cari bank yang paling kecil aja marginnya. Nah, itulah gunanya kalian survei ke bank-bank itu, tanya sekalian nanti marginnya berapa nih, gitu ya, berapa persen. Baik, langkah pertama tadi kita udah cari angsuran ini ya. Nah, kemudian angsuran ini kita pindahkan ke total angsuran ini, ya, total angsuran. Ya. Oh, ini kosongin dulu ya. Sebentar. Oke. Total angsuran kita masukin ke sini, ya. Value. Nah, ini kita copy ke bawah aja, ya, kita copy karena angsurannya sama semua. Dari bulan 1 sampai bulan 24, ya, tidak beda. Nah, kemudian baru kita cari marginnya. Berapa sih margin pada bulan pertama? Nah, jadi kalau efektif itu menghitung margin per bulan, ya. Marginnya per bulan. Gimana rumusnya? Menghitung margin tahu nggak rumusnya? Pokok dikali margin rate, ya. Gitu ya. Kalau margin rate-nya masih per tahun berarti dibagi 12 bulan. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini rumusnya itu ya, margin sama dengan pokoknya berapa? Pokoknya 140 juta dikali margin rate-nya. Nih, margin rate-nya 12%. Karena per tahun dibagi 12 bulan ya, dibagi 12. Nah, dapatlah ini kita namain margin rate ya. Atau kita sebut ini sebetulnya expected return gitu ya. IR ini sebetulnya. Expected return. Nah, ya.
Gitu ya, jelas sampai sini. Nah, kalau kita udah dapat marginnya 1 juta, berarti pokoknya tinggal dikurangin aja kan, total angsuran dikurang margin. Nah, itu dia. Ya. Jadi unsur pokoknya sebesar 5 juta, porsi pokoknya 5 juta, marginnya 1,4. Ini baru bulan pertama, ya. Berapa sisa pokoknya? Sisa pokoknya adalah 140 juta dikurangi pokok yang ini, porsi pokok. Nah, inilah sisa pokoknya di bulan pertama. Jadi kalau kita bayar angsuran, sisa pokoknya ini, ya. Jelas sampai sini? Jelas, insya Allah. Oke. Kemudian kita lanjutin di bulan kedua, ya. Bulan kedua, nah, sama ngitungnya nih, ya. Ya. Pokok, nah, karena dia pokoknya udah berkurang, maka kita ambil sisa pokok ini, ya. Sisa pokok dikali margin rate 12%, tapi kita kasih function F4 dulu biar dikunci angkanya, dibagi 12. Ya, ini marginnya di bulan kedua. Berapa nilai pokoknya? Nah, sama kayak tadi, ya. Total angsuran dikurang margin, ya. Berapa sisa pokoknya? Nah, tinggal ini dikurangin. Nah, dapat sisa pokoknya ini, ya. Nah, sekarang tinggal kita copy aja ke bawah ini, ya. Kita copy ke bawah. Kita copy ke bawah. Nah, inilah kita sudah dapat struktur angsuran untuk pembiayaan kita, ya. Coba kalian lihat nih angka pokoknya, ya. Makin lama makin besar, betul nggak angkanya? Iya. Nah, jelas ya. Kalau kita total sama angkanya 140 juta, ya. Kemudian marginnya makin lama makin kecil. Nah, jelas? Kelihatan ya? Jelas. Nah. Iya. Berarti sama nggak nih sama gambar tadi nih? Nah, ini dia nih, efektif. Nah, ini dia, ya. Pokoknya makin lama makin besar, marginnya makin lama makin kecil. Oke. Jelas sampai sini? Jelas. Pak, nah, inilah, maaf mau nanya. Ya, silakan. Apa, Pak? Yang margin ini untuk si banknya berarti, Pak? Gimana? Tenor itu apa, Pak? Tunggu. Tadi, siapa tadi yang wanita tadi? Saya, Pak. Kalau Ya. margin ini berarti untuk si banknya ya, Pak? Oh iya, margin untuk bank. Ya, margin untuk bank. Baik, tenor itu adalah jangka waktu, ya. Nah, ini kalian harus tahu nih, ya. Tenor itu bahasa ini ya. Bahasa finance itu tenor, ya. Nanti akan saya share ini filenya, ya. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, lihat angsurannya ya. Jelas, Pak. Angsurannya sama semua. Ya. Angsurannya sama semua. Ya. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan adalah porsi margin. Ya, porsi pokok dan margin. Ya. Gitu. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan yang flat. Ya, yang flat. Di sheet 3. Nah, ini. Ini, ya. Dengan kasus yang sama, coba kita bikin sistem flat seperti apa, ya. Saya kosongin dulu. Nah, ini. Berarti bank itu pengen untungnya balik cepat, Pak, ya? Gimana? Kalau yang tadi efektifnya intinya bank itu pengen untungnya lebih cepat nyampenya dulu, soal pokok itu kan kewajiban kan? Betul sekali, ya. Betul sekali, ya. Nah, bagaimana dengan sistem flat? Ya, sistem flat itu
Juga sama ya, angsurannya nggak boleh beda, pasti dia akan sama angsurannya. Marginnya berapa tadi total 18 juta ini ya, 18 juta, pokoknya tadi 140 juta. Ya. Ini kita pakai kasusnya sama ya, kasusnya sama yang tadi ya. 140 juta, kita bikin angsurannya langsung dibagi 24 aja ini, dibagi 24 angsuran. Ya, marginnya juga sama dibagi 24. Nah, jadi totalnya sama ya. Nah, ini tinggal kita pindahin ya. Pokok, margin. Nah. Total angsuran. Total angsurannya. Nah, ini sama semua. Sisa pokok berapa? Sisa pokoknya adalah 140 ya. Dikurangi pokok ini. Nah, itu dia. Ini sama semua ke bawah. Ya. Nah, tinggal sisa pokoknya aja. Nah, ini. Yang penting dilihat sama teman-teman adalah di ujungnya, di bulan ke-24, apakah sisa pokoknya 0? Nah, 0 sisa pokoknya. Berarti perhitungan kita benar. Ya. Dilihat di ujungnya. Jelas sampai sini? Di sini lihat strukturnya. Pokok dan margin sama ya. Ini yang disebut sebagai flat. Ya. Nah, sampai sini jelas? Ada yang ragu-ragu? Sisa pokok itu dikurang nilai total dikurang total nilai angsuran atau nilai pokoknya aja, Ustaz? Nilai pokok, angsuran pokok nih, porsi pokok. Nah, ini porsi ya, porsi angsuran. Nah, gitu ya. Biar lebih jelas. Ini kan porsi angsuran kan? Pak mau nanya. Ya. Kalau pakai yang flat, kalau misalnya si yang menerima pembiayaan itu mengalami masalah, ya? Hilang suaranya. Nah, misal ya tadi kita mungkin tadi pertanyaannya begini, saya coba tangkap ya. Misal di bulan ke-10 kita mau lunasin, nasabah mau lunasin. Ya. Ya, di bulan 10 maka margin yang diperoleh bank itu baru sebesar berapa nih? Kita sum aja dari sampai bulan ke-10. Ya, marginnya baru 7 juta. Nah, ini kalau kita mau pelunasan. Ya. Kalau nasabah pelunasan, marginnya segini. Kalau pokok kan tetap harus dibayar semua 140 juta, ya. Marginnya segini. Bandingkan kalau kita pakai sistem efektif. Ini efektif nih. 10 bulan di efektif itu dapatnya, nah kita bandingkan ya. Margin efektif. Kalau dia 10 bulan, nah ini. Nah, dia udah dapat 11 juta banknya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, itu pertanyaan kamu itu ya? Tadi maksudnya? Iya, Ustaz. Oke. Baik, kalau udah jelas saya rasa udah cukup nih. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, tadi kan yang untuk apa namanya yang flat kan ngambil marginnya setelah kita tahu nih 18 juta sekian. Nah, itu bisa gimana ya? Setelah kita tahu dari hasil
yang efektif itu, Ustaz. Oh, Ya kan? oh enggak. Nah, gimana kalau kita Sebetulnya kalau gini, ini untuk membandingkan saja sebetulnya. Tapi kalau normalnya saya ambil contoh ini ya. Kita coba di sheet yang lain. Kalau sistem flat ya. ya, gimana cara lihat marginnya gitu, Ustaz? Oke. Kalau sistem flat ya, misal seperti ini kondisinya ya. Kalau flat itu biasanya marginnya itu setengah dari margin efektif. Misalkan efektifnya 12%, flatnya itu sekitar 6% misal ya, atau sekitar 7%. Ya. Setaranya ya, setara maksudnya. Jadi untuk menghitung marginnya gimana? Langsung aja. Ya. Pokok, nah itu dia, ya. 140 juta dikali marginnya ya 7% per tahun dikali 2 karena dia 2 tahun kan? Kali 2. Ini marginnya. Ya. Langsung marginnya kita bagi aja, bagi 24 nih marginnya. Ya. Bagi 24 bulan. Nah, sebesar ini. Berarti Nah, ini emang marginnya. dari awalnya ya? Kalau pokoknya dari mana? Pokoknya langsung aja 140 juta dibagi 24. Nah, ini pokoknya. Ya. Lebih mudah cara ngitungnya. Total angsuran dijumlahin aja. Nah, jumlah. Nah, gitu. Ya, jelas sampai sini? Jadi kalau flat itu jauh lebih mudah perhitungannya. Jadi kita menghitung margin pertama ya tadi margin sama dengan pokok gitu ya dikali IR ya dikali jangka waktunya berapa tahun 2 tahun misalkan ya inilah dapat margin ya 19 juta ini ya baru kemudian dibagi sama rata 24 bulan ya oke sampai sini jelas? Jelas. Ada pertanyaan lain? Ya. Kalau tadi yang balon set itu ada rumus aslinya, ada rumus resminya gitu kan? Oh, Atau nggak itu ada. terserah Bang? Itu terserah. Nah, misalkan begini contoh. Saya kasih contoh. Ya, contoh inilah ya, misalkan yang ini. Kita pakai flat. Ya, tiba-tiba di tengah langsung aja sini ya. Ini aja di tengah tahun ini angsurannya kita rubah nih jadi 100 juta. Kayak gitu. Ya. Berarti penyelesaian pokoknya bisa lebih cepat. Nah, kita lihat di sini. Atau jangan ini 50 juta aja. Ya. Marginnya segini, berarti sisa pokoknya itu dikurang margin. Nah. Berarti di bulan ke-11 ya. Pokoknya udah berkurang banyak tuh. Ya di bulan ke-10. Ya sisa pokoknya tinggal 38 juta. Nah, ini kembali lagi angsurannya tetap di yang lain sama nih. Ya. 6,5 juta. Ya. Ya kok gitu. Nah. Ya. Nah ini. Angsurannya di bulan ke-10 dia gede 50 juta. Ya, tapi di bulan yang lainnya tetap ya tidak ada perubahan. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bayar angsuran lagi berikutnya tinggal dikurangin aja nih, ya. Sisa pokok dikurang. Nah, itu dia. Di bulan keberapa dia selesai pembiayaan? Nah, di bulan ke-16 dia udah selesai pembiayaannya, ya. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi nggak sampai 24 bulan, ya. Karena dia ada pembayaran 50 juta di tengah. Ya.
Jelas? Jelas, Set. Cuma Oke. tadi lupa, Set. Tadi ini dipakainya buat contohnya apa, Set? Kalau yang efektif itu biasa dipakai oleh bank, ya. Kalau flat ini biasanya dipakai oleh multifinance. Tahu multifinance nggak? Kalau Kayak kalian cicilan motor itu di finance, nah biasanya dia pakai flat. iya. Adira Ya. Multifinance gitu. Ya, Kalau multifinance. Tapi balon, yang umum. Balon, ya. Kalau balon itu tadi, oh ya, sorry. Kalau yang balon, kalau pertanyaan kamu tentang balon, balon itu digunakan untuk nasabah-nasabah tertentu yang dia biasa menerima pembayaran besar di bulan-bulan tertentu. Misal sekolah pada saat penerimaan siswa baru, kan dia terima uang masuk tuh. Ya. Kalau hari-hari biasa dia cuma terima uang bayaran. Tapi di hari tertentu dia terima uang masuk. Ya. Jelas sampai sini? jelas, Set. Jelas. Nah, saya kembali setara. Nah, tadi ada setara. Ya. Tadi saya pakai contoh kasus yang ini ya. Angkanya kan sama tadi kita pakai nih. Nah, setaranya tuh ini. Setara 12% efektif. 12% efektif itu setara dengan 6% flat ini. Nah, ya, jelas ya. Jadi dengan angsuran yang sama, besaran rate-nya itu berbeda. Jadi antara efektif sama flat itu biasanya setengahnya. Jadi kalau efektif itu 12%, maka dia sama dengan flat 6%. Jadi kalau kalian nanti ketemu dengan bank atau angsuran rumah, angsuran apa itu, kok ada yang tinggi, ada yang rendah, 3%, 4%. Nah, kalian jangan tertipu ya. Itu bisa jadi flat. Kalau dia flat, maka dikali 2 aja. Berarti setaranya dengan 8% kalau dia 4%. Ya, kalau 6% berarti setara dengan 12% di bank. Yang terpenting kalau kalian terima hitung-hitungan, yang terpenting adalah unsur pokok marginnya gimana? Pengen tahu dong saya. Nah, gitu. Jadi jangan cuma sekedar lihat prosentasenya, tapi ini dia struktur angsuran. Nah, namanya struktur angsuran, ya. Struktur angsuran. Nah, gitu. Baik, dari saya cukup sekian nih. Ada lagi pertanyaan? Ini Ustaz, tadi kan kalau misalnya dia di tengah jalan di bulan 10 dia menyelesaikan pokoknya. Ya. Nah, sedangkan kalau yang flat dia cuma dapat 7 juta, sedangkan yang efektif dapat 11 juta. Nah, itu Betul. nggak apa-apa Ustaz sama banknya. Maksudnya kan harusnya 18 juta nih dengan pembayaran segini-segini, tapi tiba-tiba di tengah jalan mereka menyelesaikan, nggak apa-apa banknya. Ya, itu dia. Kemarin kan ada pertanyaan dari siapa ya? Itu pada saat dia selesaikan di tengah jalan, dia malah kena penalti sama bank. 2%. Nah, itu dia. Penalti itu sebetulnya nih, harusnya bank dapat 18 juta, ternyata dia hanya dapat 11 juta. Maka penalti itu, biasanya bank mengenakan penalti. Penalti itu ya besarannya tidak seberapa sebetulnya. Jadi tapi tidak sampai 18 juta ya, tapi biasanya kurang dari angka itu gitu ya. Tapi yang jelas nggak sampai 18 juta ya, biasanya kurang dari 18 juta. Jelas ya? Iya. Ada pertanyaan lagi? Penalti itu di bank syariah, di bank konvensional doang atau di bank syariah juga ada? Ya, ini semua bank lakukan efektif. Semua bank rata-rata efektif. Kalau tadi kayak penaltinya tuh yang dikasih penalti karena pembayarannya lebih dulu, itu semua bank ngelakuin itu juga atau? Enggak semua bank. Enggak semua bank. Beberapa bank aja.
Siap, Ustaz. Kalau yang ini gimana, Ustaz? Yang pembayaran yang balon tapi yang pas yang dana besarnya itu dialokasikannya bukan ke pokok, Ustaz, tapi ke margin itu ada nggak, Ustaz, kalau kayak gitu? Oh, ya bisa aja. Jadi struktur angsuran, struktur porsi pokok dan margin ini sebetulnya tergantung banknya. Ya, tergantung banknya. Dia mau menyelesaikan pembiayaan secara cepat atau dia mau dapat margin gede. Jelas ya? Nah, ini kenapa kok bank mau ngambil margin cepat ya? Kenapa bank mau pembiayaannya selesai cepat? Nah, biasanya begini, ini tergantung kondisi kebijakan semuanya ya. Kalau misalkan banknya punya dana besar ya, yang tidak termanfaatkan, maka dia kalau bisa pembiayaannya selama-lamanya gitu. Ya, agar dananya bisa berputar terus. Tapi kalau banknya tidak punya dana banyak, ya, maka dia ingin segera menyelesaikan pembiayaannya. Jadi kalau bisa pembiayaannya disegerakan sehingga bisa disalurkan untuk orang lain. Tapi kalau banknya punya dana yang banyak, over liquid, kalau orang bilang itu over liquid, maka dia ya kalau bisa nasabah minta 5 tahun, nggak usah 5 tahun, Pak, 10 tahun aja deh. Nah, gitu kira-kira. Sehingga dananya tetap terpakai. Gitu ya, jelas ya? Itu kebijakan total sebetulnya, kebijakan umum. Tergantung kondisi keuangan bank. Gitu. Atau ini nasabah macet. Kalau nasabah macet, bank nggak mau lama-lama berhubungan sama nasabah. Kalau bisa selesai sekarang. Gitu. Ya. Nasabahnya nasabah macet, dia nggak mau lama-lama. Kalau nasabahnya bagus, belum selesai pembiayaan, dia udah kasih lagi pembiayaan. Gitu. Ditawarin lagi, Pak, nih sisa pokoknya udah tinggal 20 juta nih. Tambahin lagi ya. Gitu, tambahin lagi. Tapi kalau nasabah macet, Pak, nih kalau ada uang langsung lunasin aja, Pak. Gitu. Jelas ya? Iya. Ada pertanyaan lain? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Masih ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nanti silakan kalau misalkan ada pertanyaan, silakan saja via WA, boleh. Saya persilakan kalau masih ada pertanyaan ya. Untuk sementara kuliah kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya.